Halo semua, kembali lagi sama Adele. Di video kali ini, aku akan bahas tentang Artificial Intelligence atau yang sering dikenal dengan istilah AI. Nah, aku ada pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian menggunakan filter Instagram atau TikTok yang otomatis mengenali wajah? Atau pernah nggak sih memakai chatbot untuk membantu mengerjakan tugas sekolah? Serta mengaktifkan Google Assistant atau Siri untuk bertanya, dan juga menggunakan Google Maps yang memberikan rute tercepat secara otomatis. Nah, faktanya, semua pilihan tersebut adalah bagian dari pemanfaatan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kalian sadarin, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh sering banget gunain AI. Nah, jadi apa sih artificial intelligence itu? Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah rekayasa teknologi yang memungkinkan sistem komputer, software yang dibuat dari program untuk dapat memahami, belajar, dan berpikir layaknya manusia dalam beberapa aspek, seperti mengenali pola, membuat prediksi, dan bahkan menyelesaikan masalah yang kompleks. Penggunaan AI sudah sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, bahkan hingga hiburan. Teman-teman penasaran gak sih gimana AI bisa berkembang? Jadi, AI itu berkembang sejak tahun 1950 ketika Alan Turing atau yang disebut sebagai penemu artificial intelligence ini yang merupakan seorang ilmuwan komputer memperkenalkan sebuah konsep mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Turing juga menciptakan Turing Test yang digunakan untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia. Di tahun 1956, istilah artificial intelligence ini pertama kali diperkenalkan dalam konferensi Dartmouth College. Konferensi ini dianggap sebagai titik awal resmi dari bidang AI, di mana para peneliti mulai mengembangkan algoritma untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah kompleks. Kemudian, di tahun 1980-an, AI mulai berkembang pesat dengan munculnya expert system, yaitu sistem yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang telah diprogram sebelumnya. Teknologi ini kemudian digunakan di sektor medis dan juga bisnis. Nah, memasuki era tahun 2000-an, perkembangan AI semakin pesat. Berkat kemajuan komputasi dan data yang melimpah, teknologi seperti deep learning dan neural networks mulai diterapkan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan wajah hingga kendaraan otonom. Di sini terdapat beberapa contoh aplikasi berbasis AI yang sebenarnya sering banget digunain. Yang pertama adalah ChatGPT. ChatGPT pasti udah gak asing banget dong buat teman-teman semua. ChatGPT ini adalah salah satu AI yang sering banget digunain untuk berdiskusi, memecahkan suatu masalah, meminta saran, dan bahkan untuk beberapa orang sering digunakan untuk tempat cerita ataupun curhat. Cara kerja ChatGPT hampir sama dengan aplikasi yang kedua yaitu Gemini. Selanjutnya, aplikasi ketiga yaitu AI Art. AI Art ini tuh adalah AI yang digunakan untuk membuat suatu gambar ataupun ilustrasi. Nah, selanjutnya di sini ada Google Lens. Google Lens itu adalah fitur yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menelusuri suatu objek dengan menggunakan foto kamera ataupun gambar saja. Biasanya sering digunakan untuk nge-scan beberapa foto, kemudian kita bisa menelusurinya di Google. Lalu aplikasi yang terakhir adalah Duolingo. Duolingo ini adalah aplikasi untuk belajar bahasa, terdapat 42 bahasa asing dari berbagai belahan dunia yang bisa kita pelajari secara gratis dan secara online. Nah, banyak banget kan teman-teman aplikasi berbasis AI yang sebenarnya bermanfaat dan sering banget kita gunakan untuk sehari-hari.
Jadi, AI juga memiliki dampak positif, teman-teman. Dampak positifnya tuh beragam banget. Ada yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, AI dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan AI, perusahaan tuh dapat memprediksi permintaan, mengatur stok, serta otomatisasi pekerjaan secara rutin. Lalu yang kedua, membuka lapangan pekerjaan yang baru. AI dapat menciptakan profesi baru, seperti AI designer, digital marketing AI, serta pengembangan aplikasi AI. Tidak hanya di bidang ekonomi, AI juga memiliki dampak positif di bidang budaya. AI dapat melestarikan bahasa dan tradisi. AI membantu menjaga budaya lokal dengan membuat kamus digital bahasa, sehingga budaya tidak hilang dan tetap dapat dipelajari oleh generasi muda. Selain itu, AI juga dapat menjadi sarana pertukaran budaya. Dengan aplikasi AI yang dapat diakses oleh seluruh dunia, dapat digunakan untuk menyebarkan kebudayaan lokal melalui platform-platform digital sehingga terjadilah pertukaran budaya. Selanjutnya, AI juga berdampak di bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di dunia kesehatan yang semakin pesat memudahkan dalam diagnosa lebih cepat dan akurat melalui analisis citra medis seperti MRI serta CT scan, dan juga sistem monitoring pasien real-time untuk dapat mencegah kondisi darurat. Namun, di balik dampak positifnya yang banyak itu, ternyata AI juga menyimpan beberapa bahaya atau dampak negatif nih teman-teman. Yang pertama adalah terancamnya keamanan data dan privasi. Karena AI dapat diakses secara mudah oleh semua orang, sehingga keamanan data dan privasi dari setiap orang tuh sebenarnya rentan untuk dapat diretas. Sehingga keamanannya itu menjadi lebih terancam. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi AI. Seseorang yang sering dan selalu menggunakan AI tentu akan ketergantungan, di mana ia menjadi malas berpikir, malas melakukan sesuatu karena menganggap semuanya bisa dialihkan ke AI. Lalu dampak negatifnya yang terakhir adalah kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh AI. Dari beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa AI itu dapat menggantikan beberapa pekerjaan nih teman-teman. Karena AI itu dinilai canggih dan memiliki kemampuan yang hampir mirip dengan manusia. Tapi teman-teman sebelumnya tahu nggak sih bahwa ada beberapa pekerjaan yang mungkin digantikan oleh AI? Dan apa aja sih pekerjaannya? Jadi, ada beberapa pekerjaan yang dapat digantikan AI. Yang pertama adalah kasir. Pada umumnya, kasir itu melibatkan satu orang atau bahkan lebih untuk dapat membantu dalam transaksi. Tapi, seiring berkembangnya teknologi, di beberapa tempat udah diterapkan nih dengan menggunakan AI ataupun teknologi yang canggih sehingga kasir itu tidak memerlukan orang lagi untuk membantu proses transaksi, melainkan mengandalkan mesin. Sehingga jadinya akan self-service. Selain kasir, ada juga pekerja pabrik nih teman-teman. Di beberapa pabrik yang awalnya menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang sudah beralih dengan menggunakan mesin. Jadi, tenaga kerja manusia di pabrik tuh perlahan bisa saja menghilang karena tergantikan oleh mesin tersebut. Lalu yang ketiga ada analis keuangan. Biasanya analis keuangan ini membutuhkan manusia, terdapat profesinya sendiri. Tapi sekarang, untuk menganalisis data-data keuangan ataupun finansial, sudah dapat digunakan dengan menggunakan AI. Sehingga dapat memungkinkan profesi analis keuangan untuk digantikan oleh AI dengan sistemnya yang canggih itu. Lalu, apa ya yang harus dilakukan untuk menghadapi perkembangan AI tersebut?
Yang harus dilakukan adalah bukan menghindarinya, melainkan beradaptasi dan memanfaatkannya secara cerdas. Caranya adalah dengan meningkatkan literasi digital, memahami cara kerja AI, dan menggunakan teknologi ini sebagai alat bantu, bukan ancaman. Selain itu, manusia juga perlu menguatkan soft skill-nya seperti kreativitas, komunikasi, empati, dan kemampuan berpikir kritis seperti hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kita juga perlu terus melakukan upskilling agar bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan kerja baru, serta mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan AI agar dampaknya tetap positif. Singkatnya, masa depan bukan soal manusia versus AI, tetapi manusia yang mampu menggunakan AI yang akan tetap bertahan dan unggul. Karena pada dasarnya, yang menciptakan AI adalah manusia. Ingat ya teman-teman, AI hadir bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk membuka peluang baru bagi kita. Nah, itu tadi pembahasan tentang AI. Semoga teman-teman semakin paham dan ngerti ya apa sih AI dan gimana sih cara ngadepin perkembangan AI yang begitu pesat. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. See you on the next video and bye-bye.